Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nasana akan menjelaskan bagaimana cara membuat game secara singkat di aplikasi Godot. Yang pertama, kita create dulu, lalu kita buat nama foldernya. Saya buat di sini Uswa game, lalu kita pilih udah create folder, nanti langsung jadi folder. Selanjutnya kita pilih compatibility, langsung create. Oke, di sini kita pilih yang 2D karena kita di sini akan membuat aplikasi 2 dimensi. Kita pilih yang 2D, lalu kita pilih node-nya yang 2D scene. Kita pilih 2D scene. Kita ketik, lalu kita buat namanya menjadi games. Setelah itu kita ada folder di bawah ini, ARS. Ini kita klik ke kanan, lalu kita pilih create new, kita pilih create folder. Di sini saya akan membuat folder aset, lalu kita create lagi folder ini berisi tentang karakter. Kalau kita oke, lalu karakter memiliki anak. Karakter ini nanti memiliki anak yang bernama player. Seperti biasa kita create new, kita buat folder. Nah, kita buat folder dengan nama player ya. Lalu player ini punya anak lagi, karena nanti seperti apa yang dilakukan oleh player tersebut. Ini saya di sini ada buat jam, idle, dan run. Di sini ada 3. Ini saya buat idle. Lalu seperti biasa new lagi. Kita buat run di sini. Oke. Create. Selanjutnya kita buat lagi untuk seperti ini tuh folder tempat-tempatnya. Jadi kita tuh tidak perlu campur-campur, kita tidak pusing di mana tempat ini begitu. Selanjutnya kita lagi keres, kita buat new folder lagi. Di sini saya mau buat folder tentang tileset. Tileset ini yaitu untuk membuat nanti bagaimana gambaran permainan kita, medan permainan kita itu nanti lewat tileset. Selanjutnya lagi saya akan membuat apa baru, yaitu seperti biasa dengan nama collection. Collection di sini nanti saya akan menggunakan seperti koin, kunci, atau apa yang dibutuhin untuk di game tersebut gitu. Jadi kita buat folder lagi. Pokoknya nanti karakter punya anak, anaknya namanya player punya anak lagi namanya run gitu. Dan ini cara bagaimana sih memasukkan gitu. Kalau untuk untuk player kan ada idle, jump, and run. Mereka tuh bisa bergerak karena kumpulan dari beberapa foto. Di idle ini saya memiliki 26 foto yang dimana nanti kalau kita buat di situ gambar tersebut akan bergerak. Nah, kita tarik saja, kita copy, langsung kita tarik aja ke file itu, maka foto tersebut akan masuk ya. Dan ini kita lakukan juga di file seperti jam, di folder jam, run, terus di collection juga nanti kita ini di
Jam kita ada 4 foto. Oke, sudah masuk. Kita rapikan, oke. Dan yang lain-lainnya seperti itu juga memasukkannya. Yang penting udah ada foto yang disatuin, kita tinggal tarik seperti biasanya. Iya, seperti itu sudah. Oke, kita lanjut kembali lagi ke game. Kita akan menambahkan scene baru. Kita akan menambahkan ini new note. New note di sini kita pertama karakter body 2D. Kenapa kita memilih 2D? Karena kita membuat membuat game 2 dimensi. Iya. Ini kita ganti menjadi nama player. Nah, not player di sini dia memiliki anak lagi. Sama dengan folder yang tadi. Kita klik player, lalu kita tambahkan atau bisa juga kita pakai Ctrl A ya untuk mencari notnya. Oke, di sini saya mencari animate sprite 2 dimensi, 2D atau 2 dimensi. Oke. Lalu kita klik player. Player juga punya satu lagi Colin shape 2 dimensi. Oke. Jadi player di sini punya 2 anak yaitu animated and collision shape 2 dimensi. Oke. Kita klik animated, kan di animation ada empty, kita masukkan itu yang paling atas. Lalu kita klik kiri, nah muncul di sini. Kita di sini akan memasukkan animasi yang pertama dari idle atau idolnya tuh kita copy semuanya. Oke, di pas. Oke. Ini kita masukkan, kita tarik kayak tadi, kayak seperti masukkan kita ya. Muncul seperti ini dia. Seperti inilah gambar animasi game kita atau orangnya lah, playernya lah, seperti ini playernya. Di sini kita buat 20 langsung FPS ya. Di sini kita play. Lalu nampak dia bergerak-gerak. Nah, ini kita simpan dulu di scene. Namanya ini adalah scene. Scene itu ya gerakan apa yang dilakukan oleh player. Oke, kita buat di sini folder baru sama tadi kita kasih nama scene. Oke. Lalu kita save. Oke, baru setelah itu bisa dilankan. Sama juga nanti masukkan kalau masukkan run atau masukkan jam, nanti tinggal kita tambahkan itu di sudut atas itu ya. Oke, selanjutnya kita select ya. Ini dia di ujung karena belum nampak. Ini karena dia terlalu kurang menengah dia, jadi kita ketengahkan agar dia muncul ya seperti ini ya dia. Oke, selanjutnya kita kasih calling shape ini, kita pilih yang new yang kita kecilkan oval ya ini ya, calling shape yang oval. Kita sesuaikan dengan dia, dengan tubuh playernya. Jadi nanti itu yang akan bergerak itu yang dikasih collision shape 2 dimensi. Oke. Kita kita klik playernya. Muncul dia. Oke. Dan tadi kan tidak mau karena belum saya tekan itu. Setelah saya tekan, maka dia akan auto play. Dia akan bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, bergerak dia. Selanjutnya setelah kita sesuaikan ini, kita player,
kita akan menambahkan script. Tuh kita menambahkan script di sini. Langsung nanti kita dapat script bawaan langsung dari Godot. Karena ini masih disimpan di scan, ini harus kita ganti menjadi folder script agar tidak tercampur mana scene, mana script gitu. Jadi harus kita membuat folder sendiri-sendiri, scene, script berbeda. Oke, create. Oke, lalu kita sudah. Tempatnya sudah, ini sudah. Kalau dari bahan Godot nanti codingannya kita tinggal mengatur sedikit saja. Oke, dah muncul dia. Seperti inilah codingan yang kita dapatkan dari Godot tersebut. Oke. Itu bisa nanti kita bisa dapat langsung dari Godotnya. Oke. Selanjutnya itu script ya. Nanti kalau kita pindah lagi kita ke 2 dimensi punya kita. Oke. Ini akan kita rankan seperti apa sih bentuknya kalau udah punya script. Ya, dia jatuh ke bawah. Kalau tadi kan dia diem sambil mengikutin idle yang dia hap seperti itu kan. Ini dia sudah bagus. Dia tapi terjun ke bawah. Bagaimana sih caranya? Kita pakai ini baru, kita pencet game, selalu kita pilih nih static body 2D. Nah, static body 2D ini punya anak lagi. Sama seperti tadi kita harus pakai collision shape 2D. Empty, kita pilih yang itu, new, kita klik, muncul dia biru-biru tuh. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu ketika player jatuh, dia tuh akan terjatuh di sepanjang garis biru itu. Pokoknya garis biru ke kanan ke kiri dia bakal tetap di situ. Tidak akan jatuh yang hilang seperti tadi. Oke, kita save, kita runkan. Player kita diam, tidak jatuh ke bawah dan bisa ke kanan, ke kiri, bisa naik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita tambah baru. Baru ya. Kita pilih tile site. Tile map layer. Ini kita menggunakan tile set kita yang tadi, dimana sekarang kita akan membangun seperti apa sih nanti rintangan yang ada, atau seperti apa sih nanti bangunan atau medan game kita. Oke, seperti tadi setelah kita ketik tile site, kita pilih di animate tadi, kita pilih yang tile set, lalu file tile set yang udah kita simpan tadi kita tarik, sama seperti menarik gambar tadi, kita tarik ke tile yes. Oke, baru nanti kita bisa muncul kotak-kotak itu, kita tarik, langsung kita pilih kita blok mana atau bagian mana yang mau kita gunakan. Oke, kita memilih ini batu dengan atas lumut ya. Ini bebas, terserah mau digambar seperti apa rintangannya. Ini bisa dihapus juga. Jadi rintangan bisa kita sesuaikan dengan rintangan yang kita mau gitu. Oke, setelah jadi boleh kita simpan ya. Seperti biasa simpan, kita melakukan Ctrl S. Kita ketik player, ya seperti inilah gambar kita. Player bisa kita geserkan, memudahkan nanti di mana terjunnya dia. Oke, setelah kita save bisa kita runkan. Ya, seperti ini. Kenapa dia tidak napak dengan tile shed kita atau bangunan kita? Jadi kita di sini akan membuat agar si player tadi bisa menapakkan kakinya di atas tile set ini ya.
kita bisa menggunakan paint. Itu kan kita bisa mengedit player, tapi sebelumnya kita atur dulu di tile map layer. Oke, tile map layer ini kita pilih yang tile set itu, terus kita pilih ya yang physical layers ya. Di sini kita pilih yang physical layers, langsung kita ke tile set, pilih paint dan pilih physical layers, kita pilih foto atau gambar yang kita gunakan pada bangunan, kita save and kita runkan. Dan ya, player bisa menapak di rintangan yang kita buat. Oke, ini selanjutnya karena player susah untuk jump atau untuk lompat tinggi, jadi kita bisa mengatur bagaimana agar player dapat lompat dengan tinggi. Nah, baik, di sini saya contohkan bahwa player tidak bisa lompat dengan tinggi. Ya, dia tinggi untuk lompatannya kurang. Ya, jadi ini bisa kita atur di script kita tadi. Kita pilih script. Kita ganti di situ ada speed and jump velocity-nya itu nanti bisa kita buat. Ini bisa kita buat semakin tinggi minnya, maka semakin tinggi pula lompatannya. Setelah ini kita save, maka kita runkan dan tada, terlihat di sini lompatan yang begitu amat sangat tinggi yang bisa dilakukan oleh player tersebut. Oke, selanjutnya ini player menghilang. Maksudnya kita tidak bisa terus melaju. Apa yang dapat kita lakukan ketika seperti itu? Seperti ini. Kita akan ada menambahkan lagi note satu lagi agar ketika seperti ini player bermain, dia melewatin, maka playernya hilang tapi gamenya tetap. Kita di sini bisa kita klik di player, lalu kita tambahkan kamera 2D. Kamera 2D ini berfungsi untuk mengikutin kemanapun playernya pergi, itu dia kayak mengikutin playernya seperti itu. Jadi kalau playernya mau ke kanan terus, dia bakal ke kanan terus mengikuti kemana arah playernya. Ya, di sini kita bisa menentukan besar kecilnya kamera ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Sebesar ini bisa. Ini satu, kita bisa ganti di scale-nya. Kita bisa mengganti ini di scale ya. 2 atau 3 boleh kita coba. Semakin tinggi scale-nya maka semakin kecil ukuran kameranya. Kita sesuaikan nanti dengan cara kita save, terus kita runkan. Ya, seperti ini kameranya mengikutin. Iya, kita geser. Ini kita geser, tapi ini mungkin kurang scale-nya karena terlalu ngezoom. Ini bisa kita kurangin menjadi 2. Oke, kita ganti menjadi 2. Kita ganti menjadi 2. Oke, tadi setelah kamera, selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara agar si karakter tadi lari ke depan dia menghadap ke depan, lari ke belakang dia akan menghadap ke belakang, atau lari ke kanan dia akan menghadap ke kanan, lari ke kiri dia akan menghadap ke kiri. Ini contohnya ya, dia seperti ini terjatuh. Ketika kita jalan ke kanan maka dia akan ke kanan ya, seperti ini.
ke kanan ke kiri ya, dia mengikuti ini, yaitu dengan cara kita menambahkan codingan lagi di script yang telah kita buat. Baiklah, itu tadi sedikit cara membuat game sederhana melalui aplikasi Godot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.